Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, seperti biasa kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan Brilian sebagai ketua kelas bisa dipimpin berdoa. Coba duduk siap gerak untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa secara percaya dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap gerak. Kepada Sang Merah Putih, hormat gerak. Jaga gerak. Bersalam. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Oke, silahkan boleh duduk. Nah, sebelum Bu Renita lanjutkan, sudahkah kalian rapi hari ini? Dah. Nah, kalau sudah, berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran. Oh iya, satu lagi. Di tempat duduk kalian masih ada nggak sampah yang berserakan? Enggak. Oke, sudah bersih ya? Berarti tadi petugas piketnya sudah melaksanakan tugas dengan baik. Nah, anak-anak, sebelum Bu Renita awali, Bu Renita mau cek kehadiran dulu ya. Agung Cahyonugroho ada? Brilliance Arjun, Hadir. Denias Rahmat, nah, Diandra Dava. Oke, baik, berarti yang tidak hadir hanya Nurul saja. Nah, anak-anak, seperti biasa, supaya kita lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran di hari ini, kita nyanyi dulu ya. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Ya, terima kasih Mira. Oke anak-anak, tadi kalian sudah menyanyi lagu Hari Merdeka. Harapannya kalian bisa lebih bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Seperti semangatnya para pahlawan untuk memperjuangkan, untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum Bu Renita lanjut ke materi apa yang akan kita pelajari hari ini, ada yang masih ingat tidak yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Ayo, siapa yang masih ingat? Tunjuk tangan. Saya, Bu. Oke, silahkan Rehan. Apa saja kedudukan dan fungsi Pancasila yang kalian ketahui? Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi. Fungsi Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional di dalam tata hukum di Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk jawabannya Rehan. Ada lagi yang mau menambahkan jawaban dari Rehan? Saya, Bu. Oke, silahkan Rifka. Tentang Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, sebagai cita-cita pembangunan, sebagai perjanjian luhur. Oke, kita beri tepuk tangan juga untuk Rifka. Oke anak-anak, hari ini kita kan akan belajar materi baru nih. Nah, sebelumnya Bu Renita mau cek kalian ini update media sosial nggak? Update. Berita apa sih yang sedang ngehits akhir-akhir ini? Oh iya, kejadian tentang Kanjuruhan. Coba, ada yang mau mengomentari dulu nggak? Saya, Bu. Oke, Depi, gimana Dep? Karena kejadian itu supporter Arema tidak mau menerima kekalahannya. Oke, dampaknya apa sih dari kejadian Kanjuruhan itu, Dep? Banyak korban jiwa. Banyak korban jiwa. Baik, terima kasih Depi. Ada lagi nggak yang mau menanggapi? Ada nggak? Oke, Diandra. Kira-kira kenapa sih kok bisa terjadi insiden seperti itu di Kanjuruhan? Karena tidak keterimanya kekalahan dan ada yang satu supporter untuk masuk lapangan dan membuat rusuh di lapangan. Insiden di Kanjuruhan, adanya supporter yang masuk lapangan, kemudian tidak terima adanya kekalahan, sampai jatuhnya korban jiwa, itu adalah salah satu contoh sikap yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, ini sesuai dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar. Buku paketnya sudah ready semua di meja? Oke. Apa sih tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini? Nah, kita diharapkan bisa menjelaskan kedudukan, fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian nanti kalian juga diharapkan bisa menelaah kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar beserta menganalisis
Apa saja sih permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar? Nah, maka dari itu pada hari ini Bu Renita akan mengajak kalian untuk berdiskusi kelompok dengan model pembelajaran problem based learning. Sebelum nanti kalian melanjutkan untuk tugas kelompok, Bu Renita akan sedikit dulu memaparkan materi kita pada hari ini. Kalian bisa sambil menyimak buku paket kalian di bab 2. Adanya Undang-Undang Dasar di Indonesia tidak terlepas dari prakarsa para pendiri negara setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu dengan dilaksanakannya sidang apa? PP? Ya, tanggal berapa sidang PPKI? 18 Agustus. Iya, tanggal 18 Agustus tahun 1945 yang mana salah satu hasil sidangnya adalah menetapkan Undang-Undang Dasar. Nah, bagaimana kemudian kedudukan Undang-Undang Dasar ini dalam negara kita? Yang jelas, Undang-Undang Dasar ini merupakan sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang paling tinggi di negara kita. Jadi setiap peraturan yang ada tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Sedangkan fungsinya ini ada berapa? Ada 3. Yang pertama sebagai alat kontrol. Yang kedua sebagai pengatur. Yang ketiga Penentu. ya. Sudah belum kalian melaksanakan Undang-Undang Dasar? Sudah. Salah satu contohnya apa, Saf? Undang-Undang Dasar yang kamu laksanakan apa, Saf? Sholat nggak, Saf? Sholat, ya. Yang non muslim ke gereja nggak? Ya. Itu kalian sudah contoh melaksanakan Undang-Undang Dasar. Karena sudah cukup jelas, sekarang gantian Bu Renita yang tanya. Kesaf mana? Oke, Kesaf. Nah, Kesaf, silahkan diperhatikan gambar yang Bu Renita tayangkan di depan. Menurut Kesaf, ini tuh apa? Tentang korupsi bantuan untuk warga pada masa pandemi COVID itu termasuk pelanggaran hukum. Ya, betul ya yang disampaikan oleh Kesaf. Hebat, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu buat kalian biar tanda semangat. Oke, sekarang Bu Renita mau bagi LKPD dulu. Nah, silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 6. Semua kelompok sudah menerima LKPD-nya? Sudah ya? Oke, di LKPD itu Bu Renita menuliskan ada 4 masalah yang harus kalian coba analisis bersama dengan anggota kelompoknya. Oh, kita spin aja biar adil. Untuk kelompok pertama dulu. Nah, kelompok pertama dapat apa ya? Video tentang ketika medsos jadi media hoax, oke? Kelompok 7. Ricuh demo tolak tempat ibadah. Nah, kalian kan tadi sudah dapat ya tema per kelompok, sudah dilingkari semua temanya? Terus di bagian akhir kalian menyimpulkan, oh setelah kalian mengidentifikasi isi videonya, dikaitkan dengan pasal apa, kesimpulan yang bisa kalian ambil apa? Bisa dimengerti? Manfaatkan buku paket, manfaatkan gadget kalian, manfaatkan sumber belajar yang ada. Kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan ya. Masalahnya tentang media hoax. Kalau media hoax itu kira-kira berkaitan dengan pasal tentang apa? Tentang kemerdekaan berpendapat. Semua orang kan boleh berpendapat. Tapi yang disampaikan untuk berpendapat itu kan harus betul. Bu Renita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah mengerjakan LKPD
lagi di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan kali ini nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian secara panel. Sebelum kalian mulai presentasi, yuk kita fokus dulu. Perintahnya adalah tebak warnanya. Yang pertama ini apa? Ya, tapi kalian sudah fokus ya. Jadi yang kalian sudah tebak betul warnanya, bukan menebak tulisannya ini apa. Oke, mari kita persiapkan untuk diskusi kelompok presentasi. Sudah siap semua? Silahkan kelompok 5 dan 4 maju dulu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin melakukan presentasi. Kelompok 4 beranggotakan Brilian, Aki Areno, Bapak, Ripka, dan Naila. Analisis permasalahan. Poin-poin penting permasalahan dalam video. Aksi dokter mogok kerja karena aliran dana klaim BPJS yang tidak transparan mengakibatkan banyak pasien yang terlantar. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang video dokter mogok pasien terlantar yang beranggotakan Denis Rahmat Wahyu Putra, Dewi Maharani, Virial Prastia, dan Siva Puspitasari. Analisis permasalahan. Poin-poin penting permasalahan dalam video. Kecewaannya pasien-pasien karena tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan dalam video. 1. Mencari bantuan legal. Sikap yang seharusnya dilakukan sebagai warga negara, menghindari aksi dokter mogok kerja supaya masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Ya, oke, dari kelompok 1 ini. Perkenalkan, nama saya Anika Aksawaniza. Apa penyebab aksi dokter mogok bekerja? Karena manajemen yang tidak profesional, dokter menyoroti aliran klaim BPJS yang tidak transparan. Arnika, bagaimana jawabannya? Sudah, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak, kalau tidak boleh ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok 4 dan 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4 dan kelompok 5. Sebelum kita evaluasi bersama hasil belajarnya, ada tidak kesulitan atau kendala kalian dalam mengerjakan LKPD dari awal sampai akhir? Tidak. Hanya beberapa yang perlu Bu Renita luruskan. Tadi semua kelompok sudah bagus majunya. Hanya saja ketika maju di depan, alangkah lebih baik kalau volume suaranya bisa lebih keras. Nah, jadi temanmu yang di belakang itu juga bisa mendengar dengan jelas. Kita simpulkan yuk pembelajaran kita di pertemuan 1 dan pertemuan 2 yang sudah kita bahas tentang apa? Tentang apa saja, Rafa? Tentang pengertian Undang-Undang Dasar Oke. 1945, sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar. Nah, itu dia yang sudah kita pelajari. Oh, tentang Undang-Undang Dasar itu apa? Sifatnya apa? Fungsinya apa? Bu, kita jadi tahu tentang pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Dari apa yang sudah kita pelajari, harapannya adalah kalian itu paham betul dan tahu bagaimana harus bersikap sebagai warga negara yang baik. Bu Renita mau mengadakan kuis ya, lewat kuisis. Sekarang yuk mari bersama-sama kita merefleksikan apa yang sudah kita pelajari bersama, bagaimana kegiatan pembelajaran kita hari ini melalui Google Form. Bu Renita akan bagikan ke grup. Nah, refleksi pembelajaran bisa kalian buka, kalian tuliskan sejujur-jujurnya bagaimana pembelajaran kita hari ini. Oke, sudah Bu Renita kirim, ada 2 form, penilaian diri dan penilaian antar
Teman, silakan bisa kalian isi. Baik anak-anak, kalian sudah melakukan refleksi, sudah melakukan penilaian diri dan juga menilai teman kalian. Ini bisa menjadi bekal kalian untuk bisa tumbuh menjadi pelajar yang lebih baik ke depannya. Bu Renita ingatkan juga untuk pertemuan minggu depan kalian pelajari materi di bab selanjutnya tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Di tempat duduk siap gerak. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, berdoa secara kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap gerak. Kepada Sang Merah Putih. Hormat gerak. Tegak gerak. Beri salam.